Bagaikan kesambar petir di siang bolong, DC pinjol meminta maaf kepada nasabahnya karena sudah berkata kasar. Ya, yang biasanya DC pinjol ini setelah menagih kata kasar lalu ditinggal begitu saja, ini malah minta maaf. Ya, nah tahun 2024 perlindungan konsumen semakin ditegakkan. Jadi yang galbay selamat ya, Anda semakin dilindungi. Nah, kita lihat ya konten DC yang minta maaf ini. Ya, nah ini dia ya. Jadi ada postingan dari Mas Kiki, "Do you love me?" gitu kan. Nah, kata Mas Kiki, seneng rasanya direspon OJK. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saling menguatkan semangat. Ya, Anda juga wajib semangat. Nah, kita lihat dulu chattingan di sini. No, ini dia ya. Kita zoom. Nah, kita baca. Selamat pagi, Bapak Rizky Nur Ihsan. Saya Anissa Nur dari Bank Neo Commerce meminta maaf terkait kata-kata penagihan saya yang saya lakukan pada Bapak Rizky tempo lalu. Nah, dengan ini saya menyesali perbuatan saya dan saya sudah mendapatkan punishment terkait kesalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan permintaan maaf saya. Terima kasih Anissa Nur. Wah, jadi DC dari Bank Neo Commerce ini meminta maaf nih ya, meminta maaf terkait kata-kata penagihan yang dilakukan kepada nasabahnya atau Bapak Rizky ini gitu ya. Ini sejarah Bapak Rizky ini mencetak sejarah ya bahwa DC meminta maaf kepada nasabahnya. Ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2023 tidak ada DC yang meminta maaf. Namun sejarah kali ini tercipta oleh Mas Rizky Nur Ihsan ini. Ya, waduh, saya mau tepuk tangan dulu ya. Kita tepuk tangan dulu ini ya. Ini bener-bener, waduh. Pokoknya Anda ini galbay sekarang ini makin dilindungi, gitu. Makin dilindungi karena sudah ada UU Perlindungan Konsumen. Ya kan? Nah, tapi ada dari pihak finance itu yang pengen merevisi aturan tersebut. Ya, di sini bisa kita lihat ya ada berita revisi sebelum terlambat. POJK Perlindungan Konsumen yang baru mendorong ketidakjujuran dan menggembosi atau merugikan multi finance. Ya, jadi kalau dari sisi finance-nya atau badan pembiayaannya atau perusahaan pinjolnya itu nggak mau ada POJK Perlindungan Konsumen. Nah, ini kan POJK Perlindungan Konsumen ini ya. Mas Rizky ini melaporkan penagihan yang kasar ke OJK. Lalu OJK langsung menindak DC tersebut. Aduh, ini cewek ya, DC-nya Anissa Nur gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk dari POJK Perlindungan Konsumen yang baru. Ya, maka dari itu DC ini ditegur oleh OJK sampai minta maaf. Gitu kan. Waduh ya. Ya selamat ya untuk kita semua ya bahwa DC ini sudah redus oleh OJK. Redus itu apa ya? Bahasa Indonesianya ya. Redus itu diturunkan, di-downgrade-kan gitulah ya. Pokoknya penagihan-penagihan dari pinjol itu. Ya kamu, ibaratnya kata OJK-nya, kamu nggak boleh menagih seperti itu. Ayo sekarang minta maaf. Gitu kan. Waduh, keren ya. Nah sekarang kita lihat komentar-komentar dari sejarah yang tercetak pada tahun 2024 ini. Oke. Barbar kah nagihnya kak? Gas aja bang, biar pada dipecat DC-nya gitu kan. Cara lapor di OJK gimana ya mbak? Nyimak kepengen tahu juga. Nah nanti kayaknya akan saya beritahu bagaimana caranya lapor di OJK. Oke. Cara lapornya gimana kak? Soalnya ada kejadian tidak menyenangkan juga nih terkait DC gitu kan. Lalu spam di medsos OJK-nya om setiap saat terkait pinjol misal. Tolong OJK tindak tegas pinjol XXX penagihan tidak sesuai SOP dan seterusnya. Oh gitu ya. Nah ini ada yang komentarnya waduh ngeri nih ya. Itulah BGST-nya riba pinjol bagi mereka cukup minta maaf tanpa mau tahu stresnya yang ditagih. Makanya apapun itu yang namanya riba pinjol wajib digalbay dan dihancurkan. Berikut antek-anteknya gitu. Ya memang benar ya. Wajib kita gaungkan gagal bayar nasional. Oke. Lalu nah, pokoknya hari ini ya tanggal 1 bulan 2 ini tercetak sejarah bahwa DC minta maaf kepada nasabahnya. Oke. Nah, bagi yang pengen tahu cara melaporkan pinjol yang kurang baik atau yang jahat, secara simpel itu Anda tinggal masuk ke Instagramnya OJK saja, lalu Anda klik link ini ya, link 3 ini klik ya, lalu kita
klik yang kontak OJK 157 ini melalui WhatsApp ya, ini langsung terhubung dengan karyawan OJK tersebut. Ya, Anda tinggal klik ini ya. Nah, kalau ini kan di website gitu ya. Anda nanti pakai HP saja. Tapi pada jam 9 sampai jam 5 ya, jam-jam kerja pokoknya ya, Anda laporkan saja pinjol-pinjol itu ke OJK gitu. Nah, nanti siapa tahu ada DC yang meminta maaf lagi, Anda wajib ngupload ke grup Facebook Raja Galbay ini ya, agar semuanya bisa tahu bahwa pinjol DC mulai lemah ya di tahun 2024 ini. Ya, akhirnya pinjol ini dilemahkan oleh OJK. Gitu ya. Selamat bagi Anda yang sudah galbay-galbay di tahun-tahun sekarang ini, tidak berat seperti tahun-tahun saya galbay gitu ya. Jika Anda galbay di tahun-tahun ini, maka Anda sudah dilindungi oleh peraturan OJK tentang perlindungan konsumen tersebut. Ya, tinggal laporkan saja. Kita kompak laporkan dan kompak gaungkan gagal bayar nasional. Oke? Nah, apakah kita harus setuju kalau DC ini dipecat? Kita itu wajib setuju kalau ada pemutusan hubungan kerja serentak masif pada DC lapangan. Ya, jangan sampai orang Indonesia ini berperang melawan orang Indonesia lagi gitu loh. DC lawan nasabah itu kan sama-sama orang Indonesia gitu kan, kita ini kan ya. Dan juga pekerjaan DC itu membuat karyawan tersebut itu toksik, nggak baik ya, untuk mentalnya, untuk kesehatannya juga nggak baik gitu kan. Karena mereka itu dipaksa, ibaratnya dipaksa untuk marah setiap hari, untuk stres setiap hari, untuk tegang setiap hari, hanya untuk pekerjaan yang gajinya belum tentu UMR gitu loh. Jadi sangat tidak baik sekali sebenarnya pekerjaan DC itu ya. Kalau ada berita DC ini di PHK, bagus ya, bagus saja sudah ya. Saya juga mendoakan para DC-DC tersebut mendapatkan pekerjaan yang lain selain DC. Dan jangan lagi ada yang mau melamar sebagai DC. Karena pekerjaan DC itu mendoktrin para anak-anak muda untuk membenci sesamanya. Gitu. Membenci bangsanya sendiri. Ya, wah, bangsa Indonesia mah banyak hutangnya. Ya kan, orang Indonesia suka utang tapi nggak bayar. Gitu kan. Mereka hanya tahu dari sisi situnya saja. Ya, DC-DC ini karena masih muda. Ya kan, tapi tidak mengerti tentang penetapan bunga dari pinjol yang tidak manusiawi, penagihan yang tidak manusiawi, tenor yang tidak masuk akal gitu kan. Mereka, para DC-DC ini tidak sadar. Para DC ini hanya melihat keburukan para masyarakat Indonesia saja gitu ya. Jadi toksik lah pokoknya DC-DC ini. Ya, maka dari itu sudah, kalau bisa sih stop aja semua pinjolnya gitu kan. Nah, semoga di tahun 2024 ini perlahan-lahan pinjol mulai berkurang. Ya, banyak berita pinjol ini bangkrut, pinjol B bangkrut, pinjol C bangkrut gitu kan. Dibanyakin berita-berita seperti itunya. Ya kan? Maka dari itu bagi Anda yang sudah galbay, tetap stay galbay. Ya, bertahan, tahan ya. Tahan dulu sampai pinjol-pinjol ini benar-benar bangkrut. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.